Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Aminullah dengan NPM 2019 kelas R5B dalam mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK. Saya selaku mahasiswa ingin mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Saya akan menjelaskan beberapa layanan di dalam BK, yaitu salah satunya layanan orientasi. Berikut saya akan jelaskan apa itu layanan orientasi, tujuan, manfaat, dan lain-lain. Langsung saja pengertian layanan orientasi. Layanan orientasi menurut Prayitno 2004, orientasi berarti tatapan ke depan, ke arah, dan tentang sesuatu yang baru. Berdasarkan arti ini, layanan orientasi bisa bermakna suatu layanan terhadap siswa, baik di sekolah maupun di madrasah yang berkenaan dengan tatapan ke depan, ke arah, dan tentang sesuatu yang baru menurut Thohirin 2007-141. Lalu ada menurut ahli lainnya, menurut Sukardi, pengantar pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah tahun 2000, layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik, terutama orang tua, memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru ini. Tujuan layanan orientasi. Layanan orientasi bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang berlaku pada situasi baru. Isi layanan orientasi adalah berbagai hal yang berkenaan dengan suasana, keadaan lingkungan, fisik, serta objek-objek yang baru bagi peserta didik. Ada hal-hal yang baru yang perlu diketahui oleh peserta didik, seperti letak ruang perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, kantin, musola, UKS. Tidak kalah penting, toilet pun harus diketahui di mana letak posisinya. Metode layanan orientasi. Pelaksanaan layanan orientasi harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Ini berarti memberikan layanan orientasi ke peserta didik taman kanak-kanak atau sekolah dasar akan berbeda caranya dengan peserta didik tingkat SLTP, SLTA, atau PT. Untuk anak TK atau SD, peran orang tua mereka perlu dilibatkan. Hal ini disebabkan mereka masih kecil yang belum mandiri sehingga memerlukan banyak bimbingan secara individual. Pokok-pokok materi sebaiknya disampaikan kepada orang tua mereka, dan pemahaman orang tua terhadap berbagai materi akan membantu mereka memberikan kemudahan dan pelayanan kepada anak-anaknya untuk dapat mengikuti proses pendidikan di sekolah. Pelaksanaan layanan orientasi. Melaksanakan layanan orientasi harus memenuhi persyaratan manajemen agar kegiatan tersebut terlaksana secara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan manajemen di sini adalah memenuhi unsur perencanaan atau disebut dengan planning, organisasi atau organizing, pelaksanaan, actuating, dan penilaian evaluasi. Unsur perencanaan meliputi rencana objek atau materi, apa yang akan diorientasikan, apa alasan memilih objek tersebut, untuk siapa kegiatan, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan, dan di mana objek kegiatan tersebut akan dilakukan, dan kapan akan dilaksanakannya. Kinerja guru BK atau konselor dalam menyelenggarakan orientasi studi siswa. 1. Menjelaskan pengertian, tujuan, dan kegunaan kegiatan orientasi studi kepada personal sekolah, siswa, dan orang tua. Yang kedua, ada menyusun program orientasi studi siswa. 3. Menyiapkan materi dan peralatan yang perlu dalam kegiatan orientasi studi siswa.
4. Mengkonsultasikan program orientasi studi siswa kepada pimpinan sekolah dan pihak-pihak yang terkait. 5. Bekerja sama dengan personal sekolah lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan orientasi studi siswa. 6. Membantu dan menilai penyelenggaraan orientasi studi siswa. 7. Menyusun laporan kegiatan orientasi studi siswa yang telah dilaksanakan dan menyampaikan kepada pimpinan sekolah. Materi layanan orientasi. Hal-hal yang menjadi penekanan tersebut adalah 1. Sistem penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. 2. Kurikulum. 3. Penyelenggaraan pengajaran. 4. Sistem penilaian, ujian, kenaikan kelas. 5. Fasilitas dan sumber belajar, ruang kelas, laboratorium IPA, bahasa dan IT, perpustakaan, dan ruangan bimbingan konseling. Yang keenam, ada penunjang, fasilitas penunjang seperti sarana olahraga, UKS, kantin, ruang tata usaha, dan WC. 7. Staf pengajar dan personil administrasi. 8. Hak dan kewajiban peserta didik. 9. Organisasi siswa atau OSIS. 10. Organisasi orang tua siswa. 11. Organisasi sekolah secara menyeluruh. Fungsi layanan orientasi. Layanan orientasi di sekolah berfungsi untuk pemahaman dan pencegahan. Secara rinci, pengertian menurut SK Mendikbud nomor 020-0-1995 JOSK Menpam nomor 84-1993 tentang guru dan angka kreditnya adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman. 2. Fungsi preventif. 3. Fungsi pengembangan. 4. Fungsi perbaikan atau penyembuhan. 5. Fungsi penyaluran. 6. Fungsi adaptasi. 7. Fungsi penyesuaian. Adapun teknik layanan orientasi. Menurut Thohirin tahun 2007 144 sampai 145, layanan orientasi bisa dilaksanakan dengan teknik-teknik 1. Penyajian, yaitu melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 2. Pengamatan, yaitu melihat langsung objek-objek yang terkait dengan isi layanan. 3. Partisipasi, yaitu dengan melibatkan diri secara langsung dalam suasana dan kegiatan, mencoba dan mengalami sendiri. 4. Studi dokumentasi, yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang terkait. 5. Kontemplasi, yaitu dengan memikirkan dan merenungkan secara mendalam tentang berbagai hal yang menjadi isi layanan. Teknik-teknik tersebut di atas dilakukan oleh konselor, penyaji, narasumber, dan para peserta layanan sesuai dengan peran masing-masing. Berikut adalah pemaparan yang saya berikan terkait dengan layanan orientasi. Semoga dapat memahami dengan pemaparan yang sudah saya berikan. Sekian dan terima kasih.